Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisha Noventi Putri dari Prodi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 069. Di sini kita berada di mata kuliah Oceanografi ya. Dan kali ini saya akan membahas materi mengenai lamun. Sebenarnya, apa sih yang dinamakan lamun itu? Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau nama latinnya Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Istilah lamun untuk seagrass pertama kali diperkenalkan oleh Hutomo kepada para ilmuwan dan masyarakat di era 1980-an dalam disertasinya yang berjudul Telaah Ekologi Komunitas Ikan pada Padang Lamun di Teluk Banten. Untuk penyebaran lamun sendiri dapat ditemukan di seluruh benua yang ada di dunia, kecuali Antartika. Di Indonesia sendiri dapat ditemukan atau tercatat ada 15 spesies lamun. Untuk istilah padang lamun adalah sebutan untuk hamparan lamun, baik satu jenis maupun multijenis, sehingga menutupi area perairan laut dangkal dan membentuk sebuah ekosistem lamun. Oke, di sini saya akan memberitahukan mengenai beberapa spesies lamun ya. Oke, spesies lamun di sini ada Cymodocea cerulata, Thalassia hempricci, Enhalus acoroides, Halodul uyuni-nervis, Halophila decipiens, Syngrodium isoetifolium. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi lamun. Dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan dari segi ekologi. Yang pertama, lamun sebagai stabilisator sedimen di dasar perairan. Maksudnya seperti ini. Lamun sebagai tumbuhan, dia itu seperti menangkap pasir yang terbawa arus atau ombak dan membuat perairan itu tidak keruh. Jadi jika kita lihat dari atas, perairan itu tidak banyak pasir yang ikut terbawa arus seperti itu. Jadi lautnya kelihatan seperti biru atau terlihat bening begitu. Selanjutnya sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak dan arus. Lamun juga mampu menyerap karbon dioksida di perairan untuk fotosintesis. Lamun juga menjadi pendaur ulang zat hara di dalam laut. Sekarang kita membahas dari segi ekologi, yaitu penghasil bahan organik, habitat berbagai satwa laut seperti dugong, penyu hijau, dan juga lumba-lumba. Substrat bagi banyak biota penempel, daerah asuhan bagi larva ikan dan biota lain. Perannya sebagai penghasil bahan organik yang mampu menghidupi biota lain. Sebenarnya tidak hanya biota lain ya, atau biota yang ada di dalam laut, tapi lamun juga biasa dimanfaatkan oleh manusia menjadi obat suatu penyakit yang dapat menyembuhkan. Seperti itu. Oke, untuk habitat lamun. Umumnya, lamun berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 meter saat pasang. Namun, perlu diketahui di sini, beberapa jenis lamun dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5 meter sampai kedalaman 90 meter. Selama kondisi lingkungannya masih baik dan menunjang ya. Selanjutnya, di Indonesia biasa terletak di antara ekosistem mangrove dan karang atau terletak di dekat pantai berpasir dan hutan pantai. Biasanya seperti ini susunannya. Jadi yang berada dekat garis pantai yaitu mangrove, kemudian lamun,
kemudian karang. Oke, mungkin di sini belum ini ya, maksudnya belum banyak mengetahui mengenai fungsi lamun. Kalau orang-orang nelayan atau orang-orang yang hidup di pinggiran pantai mungkin sudah banyak mengetahui lamun. Tapi mungkin orang-orang yang di kota atau di mana begitu mungkin kurang tahu tentang lamun seperti itu. Lamun diklaim tidak ada manfaatnya kalau misalkan orang tidak tahu lamun, tapi sebenarnya lamun memberikan banyak manfaat untuk ekosistem yang ada di sekitarnya. Oke. Di sini lamun sering disamakan dengan rumput laut, tapi sebenarnya itu berbeda. Oke, saya akan membahas mengenai perbedaan lamun dan rumput laut. Untuk lamun sendiri adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Dan terkadang ada beberapa spesies lamun yang menghasilkan bunga. Dan bunga tersebut diklaim jika dijual harganya maka bisa tinggi. Istilahnya lamun ini masih menjadi tumbuhan yang tumbuhnya sempurna lah di dalam air. Tidak seperti rumput laut. Kalau rumput laut, tumbuhan yang tidak memiliki akar dan daun. Yang semuanya hanya terdiri dari batang saja. Nah, ini untuk gambar padang lamun dan rumput laut. Tampak sangat berbeda ya jika dilihat secara detail dan secara seksama seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.